Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran matematika di semester yang kedua ini, tahun pelajaran 2010-2011. Anak sekalian saya cintai, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan iringan doa, diawali dengan berdoa nanti, apa yang kita pelajari nanti mendapatkan ridho dan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya, dengan mudah, atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini nanti akan kita bahas, yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk membahas belajar ini, simaklah paparan yang akan sampaikan berikut ini yang terkait dengan materi pembelajaran. Komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ini adalah materi yang pertama yang akan kita bahas pada semester yang kedua tahun 2020-2021. Apa sih itu fungsi komposisi? Nah, dan apa itu fungsi inverse? Namun sebelum membahas ini, nanti akan kita coba mengingat kembali, yaitu tentang fungsi. Setelah menyaksikan tayangan ini, nanti Anda dapat menentukan fungsi komposisi. Anda dapat menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Itu adalah yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran saat ini. Sebelum kita mulai kepada fungsi komposisi dan fungsi inverse, maka kita akan mengingat kembali tentang fungsi yang sudah kita pelajari di semester 1 yang baru-baru yang telah kita lewati. Suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Jadi, nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Kemudian notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Misal, F adalah fungsi dari A ke B, maka ditulis F.2 A panah B, kemudian dibaca dengan F memetakan A ke B. Di mana himpunan A atau A disebut dengan domain dan B disebut dengan kodomain. Jadi domain itu adalah daerah asal,
kodomain itu adalah daerah kawan. Ini adalah kawan fungsi. Ring atau daerah hasil. Jika F memetakan X anggota A ke Y anggota B, dikatakan Y adalah peta dari X. Ditulis F.2 X memetakan Y. Atau dengan rumus yaitu Y sama dengan Fx. Jadi kalau ini penulisan fungsi, ini adalah rumus fungsi. Jadi Y sama dengan Fx itu rumus fungsi. Artinya sama dengan F memetakan X ke Y. Himpunan Y anggota B. Yang merupakan peta dari X anggota A disebut ring atau daerah hasil. Jadi himpunan Y atau anggota merupakan anggota dari B, ya, itu nanti disebut dengan ring atau daerah hasil. Contoh 1, perhatikan gambar pemetaan. Himpunan A mempunyai anggota atau elemen A, B, C, D. Himpunan B mempunyai anggota atau elemen 1, 2, 3, 4, 5. F memetakan A ke B. Jadi F ini memetakan himpunan A ke himpunan B. Domainnya adalah A, himpunan A adalah A, B, C, D. Lihat bahwa dalam suatu fungsi, bahwa anggota domain itu harus semua mempunyai pasangan. Jadi tidak boleh ada yang kosong, yang di bagian A ini. Nah, kodomain adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu semua anggota B, itu namanya kodomain. Ya. Untuk F memetakan A ke B, maka dapat dikatakan sini bahwa FA sama dengan 1, FB sama dengan 2, FC sama dengan 3, FD sama dengan 4. Jadi, ringnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Berarti merupakan himpunan bagian dari B. Jadi, kalau 1, 2, 3, 4, 5 dinamakan kodomain, tapi kalau 1, 2, 3, 4 dinamakan ring atau daerah hasil. Kenapa demikian? Karena yang mendapat peta dari A, dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan 5 ini tidak punya peta dari A. Maka 5 ini bukan termasuk ringnya. Contoh 2. Misalkan F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan akar 1 min X kuadrat. Tentukan domain dari fungsi F. Jadi kalau kita mencari domain fungsi yang seperti ini, tanda bentuk akar, nanti akan kita lihat jawabnya seperti apa. Jawab. Supaya F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan akar 1 min X kuadrat ini terdefinisi. Jadi, mempunyai daerah asal terdefinisi, jadi fungsinya kan terdefinisi, maka syaratnya yang ada di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif, atau dengan kata lain, maka haruslah 1 min X kuadrat ini lebih dari atau sama dengan 0. Jadi paling kecil 0. 1 min X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini bisa kita kalikan dengan, kalau kita kalikan min 1, maka tandanya tidak sama kita balik, jadi
X kuadrat min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan, jadi X min 1 kali X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Atau X lebih dari atau sama dengan min 1 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, domain fungsi tersebut adalah X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau ini kita isi 2, tidak cocok karena 1 dikurangi 2 kuadrat 4. 1 dikurangi 4 adalah min 3. Akar min 3 tidak terdefinisi. Nah, itu dengan lain. Contoh yang ketiga. Misalkan F memetakan R ke R. Dengan F dalam kurung X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X. Tentukan yang A Fx dan yang B adalah F min 3. Jawab A. Misal Y sama dengan X min 1. Maka X sama dengan Y ditambah 1. Karena Fx min 1 dalam kurung min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 5X, maka Fy, jadi kalau X min 1 ini kita ganti Y, X-nya diganti dengan Y plus 1. Maka Y plus 1 kuadrat ditambah 5 kali Y plus 1 sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 ditambah 5Y ditambah 5. Sehingga Fy sama dengan Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6. Sehingga Fy sama dengan Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 6. Nah, untuk mencari Fx yang A, ya kita tinggal ganti saja. Karena ini bentuknya sama, berarti Y-nya kita ganti dengan X. Maka diperoleh Fx sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah dengan 6. Kemudian yang B, F min 3. Berarti X-nya ini kita ganti dengan min 3. Min 3 kuadrat ditambah 7 kali min 3 ditambah 6. Disama dengan 9 dikurangi 21 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, sekarang kita mengalih kepada komposisi fungsi. Apa sih itu komposisi fungsi? Anak-anak sekalian yang saya cintai. Nah, untuk membahas komposisi fungsi, ini kalau secara nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin kita melihat ya seperti apa yang saya pakai ini ya, baju. Ini yang berasal dari kain, ya, dari kain ini ya. Nah, kain ini. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk sampai menjadi kain atau menjadi baju. Ya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu misalkan bahan bakunya yang pertama itu adalah kapas misalnya. Ya. Maka kapas itu nanti akan masuk di pabrik, namanya pabrik pemintal, yaitu yang membuat kapas itu menjadi benang. Nah, jadi bahan bakunya adalah kapas, outputnya bahan jadinya adalah benang. Kemudian dari benang itu tadi akan masuk kepada pabrik yang kedua, yaitu pabrik tenun. Nah, maka dari benang tadi masuk kepada pabrik tenun akan menjadi sebuah kain dalam bentuk lembaran-lembaran kain itu. Nah, ditenun menjadi kain. Nah, proses dari kapas menjadi kain itu memerlukan 2 buah pabrik secara berturutan. Jadi ya dari pabrik benang kemudian masuk pabrik kain. Maka menghasilkan
kain. Sehingga kalau dari kapas menjadi kain, nah itu namanya nanti ada komposisi dua buah pabrik. Ya. Dari kapas menjadi kain, ini ada dari pabrik benang, kemudian berlanjut kepada pabrik kain. Nah, itu dengan komposisi. Nah, nanti yang kita akan bahas seperti komposisi fungsi, penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi. Dan hasil dari penggabungan itu dinamakan fungsi komposisi. Ya, ini fungsi komposisi. Ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, di mana X anggota himpunan A, Y anggota himpunan B, Z anggota himpunan C. Fungsi F yaitu memetakan anggota A ke anggota B. Fungsi G yaitu memetakan anggota B ke anggota C. Jadi kalau kita ibaratkan tadi, kalau ini F ini adalah pabrik benang, G ini adalah pabrik kain, X-nya ini kapas, ya, masuk kepada pabrik benang menghasilkan benang. Dari benang ini masuk kepada pabrik kain menghasilkan kain, yaitu Z-nya itu adalah kain. Nah, ini jadi ini kalau kita bicarakan ini. Tapi kalau di dalam fungsi ini itu X anggota A dipetakan oleh F ke Y anggota B. Jadi X anggota A dipetakan oleh F ke Y anggota B. Maka ditulis F memetakan X ke Y. Atau dengan rumus ditulis dengan Y sama dengan Fx. Kemudian Y anggota B dipetakan oleh G ke Z anggota C. Di Y anggota B dipetakan oleh G ke Z anggota C. Maka ditulis G adalah memetakan Y ke Z. Atau dengan rumus Z sama dengan GZ. Ya. Karena Z tadi sama dengan Fx, maka bisa ditulis Z itu sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, berarti G dalam kurung Fx itu sama dengan G bundaran F. Nah, jadi dari F dilanjutkan kepada G, itu penulisannya adalah G bundaran F. Maka fungsi yang memetakan dari X anggota A ke Z anggota C adalah komposisi fungsi F dan G yang ditulis G bundaran Fx sama dengan GFX. Jadi sehingga ini yang perlu kalian simak, bahwa G bundaran Fx itu sama dengan GFX. Nah, ini tolong dicermati. Contoh 1. Ya. F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C. Didefinisikan seperti pada gambar berikut, di mana A, himpunan A mempunyai anggota AB, B mempunyai anggota 1, 2, 3, dan C mempunyai anggota PQ. F yaitu memetakan A ke B, G memetakan B ke C. Tentukan G bundaran FA dan G bundaran FB. Jawab, G bundaran FA sama dengan berapa? Nah, kita simak sini. Berdasarkan gambar berikut di sini, FA, jadi FA sama dengan 1. Dan G1 sama dengan Q.
Jadi G bundaran F A, ini G bundaran F A sama dengan GFA. Karena FA sama dengan 1, berarti sama dengan G1. G1 sama dengan Q. Jadi G bundaran FA itu sama dengan Q. Nah, kemudian G bundaran FB sama berapa? Kita simak di gambar sini. FB sama dengan 3. Dan G3 sama dengan P. Jadi G bundaran Fx atau G bundaran FB itu sama dengan GFB. Sama dengan G3. Berarti sama dengan P. Dan kata lain bahwa G bundaran FB itu sama dengan P. Nah, itu contoh 2. Ditentukan fungsi GFX sama dengan FGX. Jika Fx sama dengan 2x ditambah P dan Gx sama dengan 3x ditambah 120, maka nilai P sama dengan berapa? Nilai P-nya itu berapa? Kita jawab. Fx sama dengan 2x ditambah P dan Gx sama dengan 3x ditambah 120. Gfx sama dengan Fgx. Berarti Fx-nya nanti akan kita ganti dengan 2x ditambah P dan Gx-nya kita ganti dengan 3x tambah 120. Berarti G 2x tambah P sama dengan F 3x tambah 120. 2x ditambah P masuk kepada fungsi G menggantikan X, sehingga jadi 3 kali 2x tambah P ditambah 120 sama dengan 2 kali. Berarti 3x nanti masuk ke sini. 2 kali 3x tambah 120 ditambah P. Kan 6P ditambah 3P ditambah 120 sama dengan 6P ditambah 360 tambah P. Nah. Dan 6x sama, kita coret. Jadi 3P dikurangi P sama dengan 360 dikurangi 120. 2P sama dengan 240, maka P sama dengan 120. Dan sifat komposisi fungsi. 1 tidak komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. 2 bersifat asosiatif, di mana F bundaran dalam kurung G bundaran H sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Memiliki fungsi identitas, yaitu IX sama dengan X. Sehingga jadi F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F, maka IX adalah fungsi identitas. Contoh 1, F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R. Ditentukan oleh rumus Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Tentukan yang A, G bundaran Fx, yang B, F bundaran Gx. Kita jawab. Ya. Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Maka yang A, G bundaran Fx. Ya. G bundaran X seperti yang di atas tadi adalah sama dengan GFX. GFX berarti Fx-nya kita ganti dengan 3x min 1. 3x min 1 masuk pada G. Sehingga jadi 2 kali 3x min 1 kuadrat ditambah 5. Ini sama dengan 2 kali 9x kuadrat dikurangi 6x tambah 1 tambah 5. Sama dengan 18x kuadrat min 12 tambah 2x tambah 2 tambah 5.
Sehingga 8 plus X kuadrat min 12 X ditambah dengan 7. Fx sama dengan 3x min 1 dan dx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Maka F bundaran Gx. Berarti kalau F bundaran Gx berarti sama dengan F Gx. Gx-nya kita ganti dengan 2x kuadrat tambah 5. Jadi sama dengan F 2x kuadrat tambah 5. Maka sama dengan 3 kali 2x kuadrat tambah 5 dikurangi 1. Berarti sama dengan 6x kuadrat ditambah 15 dikurangi 1. Sehingga F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat ditambah 14. F bundaran Gx-nya, G bundaran Fx-nya sama 18x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Dengan kata lain bahwa G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx. Sehingga tidak bersifat komutatif. Contoh yang kedua. Fx sama dengan X min 1, Gx sama dengan X kuadrat min 1, dan Hx sama dengan 1 per X. Tentukan A, F bundaran G bundaran H, B, F bundaran dalam kurung G bundaran H. Jawab. Fx sama dengan X min 1, Gx sama dengan X kuadrat min 1, dan Hx sama dengan 1 per X. Maka F bundaran G dalam kurung F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan F bundaran G Hx, di mana Hx-nya adalah 1 per X. Nah, sehingga F bundaran Gx itu sama dengan X kuadrat min 1 dikurangi 1. Karena sini Fx-nya masuk menggantikan X di sini. Sehingga diperoleh X kuadrat min 2. Ya. F bundaran Ghx berarti Hx-nya ini 1 per X masuk kepada F bundaran Gx. Hingga F bundaran G kali 1 per X. Berarti 1 per X-nya masuk di sini. Jadi 1 per X kuadrat dikurangi 2. Sehingga F bundaran Ghx sama dengan 1 per X kuadrat dikurangi 2. Fx sama dengan X min 1 dan Gx sama dengan X kuadrat min 1 dan Hx sama dengan 1 per X. Sekarang kalau F bundaran G bundaran Hx, berarti sini adalah F dalam kurung G bundaran Hx. Nah, kita cari dulu yang G bundaran Hx-nya. Nah, sini G bundaran Hx berarti Gh. Nah, Hx-nya adalah 1 per X masuk pada G. Berarti setengah X kuadrat dikurangi 1. Jadi setengah X1 per X kuadrat dikurangi 1. Sekarang F dalam kurung G bundaran Hx berarti sama dengan F dalam kurung setengah X kuadrat min 1. Jadi yang G bundaran Hx-nya ini kita ganti dengan 1 per X kuadrat min 1. Jadi F 1 per X kuadrat min 1. 1 per X kuadrat min 1 akan masuk di fungsi F. Menggantikan X ini. Jadi sama dengan 1 min 1 per X kuadrat min 1 dikurangi 1. Berarti sama dengan 1 per X kuadrat dikurangi 1. Nah, jadi ini akan sama dengan yang di belakang tadi ya. Ya, sama dengan ini. Di F bundaran G sama. Ini bersifat komutatif. Contoh yang ketiga. Ix sama dengan X, Fx sama dengan X kuadrat, dan Gx sama dengan X plus 1. Tentukan F bundaran Ix dan G bundaran Ix. B, I bundaran Fx dan I bundaran Gx.
dibolak-balik. Ya. Jawab, IX sama dengan X, Fx sama dengan X kuadrat, dan G sama dengan X ditambah 1. Maka F bundaran IX sama dengan X kuadrat. Karena X-nya adalah identitas. G bundaran IX sama dengan X ditambah 1. I bundaran Fx sama dengan X kuadrat. I bundaran Gx sama dengan X plus 1. Nya dapat dikatakan bahwa F bundaran I bundaran Fx sama dengan F bundaran I X sama dengan F. Menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Insya Allah nanti untuk yang materi ini kita akan bahas pada kesempatan minggu depan. Demikian anak-anak sekalian untuk pembelajaran, tayangan pembelajaran yang terkait dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi sementara baru yang kita bahas adalah fungsi komposisi. Nanti untuk yang pertemuan yang berikutnya nanti akan kita bahas yaitu tentang menentukan salah satu fungsi jika fungsi komposisinya dan fungsi yang lainnya diketahui. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran ini, nanti akan kalian kerjakan yaitu soal-soal latihan yang ada di halaman pembelajaran kita masing-masing, yang di 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPA 3. Terima kasih anak-anak pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti kalian semua bisa memahaminya. Apabila kurang paham bisa bertanyakan dengan teman-temannya atau bahkan bisa browsing atau mencari sumber-sumber dari internet. Jadi banyak sekali, kamu cari saja untuk komposisi fungsi pasti akan mendapatkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.